Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman bersama admin. Kali ini admin akan berbagi ilmu pengalaman. Ya, ilmu pengalaman lah intinya. Tapi sebelum itu, ini rekomendasi enak lah, enak dipakai ini ya. Kemarin sebenarnya sih waktu pas kemarin kejadian solder admin rusak semuanya gitu ya. Itu sebenarnya kalau mau mengirit gitu bisa dibenerin gitu ya. Banyak kok tutorial cara memperbaiki solderan yang nyetrum, solderan yang tidak ada panasnya, itu nyala tapi tidak panas ya. Jadi pemanasnya mati ya, entah dari jalurnya entah dari pemanasnya. Nah, tapi ini kan admin pengen cepet ya teman-teman, pengen cepet terus nggak mau pusing lagi mungkin ya, tapi yang terutama mungkin males lah mungkin ya. Ini ada rekomendasi solderan yang mantep banget ya, panasnya juga mantep, pokoknya enak lah. Terus ada apa ya, ada potensio buat ukuran derajat panasnya ya teman-teman. Tapi sebelum ke ini nih, ke servis yang ini nih, yaitu ya admin akan rekomendasikan gitu ya, alat servis ya yang sangat vital gitu ya, yang sangat vital untuk menyervis lampu. Tapi sebelum itu, nah admin sudah ganti ya teman-teman nih, admin sudah ganti jalur kabel yang kemarin ya. Ini jalur kabel yang menggunakan kabel SNI ya, udah admin ganti tuh cus. Nah, jadi insya Allah aman lah, alat-alat admin yang di sini aman. Oke nih. Ini ya, ini adalah solder yang admin maksud ya. Soldernya merek Sansin SL 908, dan di sini ada potensio buat ukur derajatnya ya. Ya. Ntar dulu teman-teman. Oke, terjeda sedikit, ada konsumen teman-teman. Oke, kembali ya. Ini merek Sansen SL 908. Nah, di sini ntar dulu nggak kelihatan ya. Ntar saya simpan dulu kameranya. Aduh, kameranya saya pegang sendiri jadi susah nih. Nah, biar fokus ya. Biar fokus. Fokus. Kok nggak fokus ya? Kayaknya harus ganti HP ini ya. Aduh, nggak kelihatan teman. Oke lah, nggak kelihatan ya. Pokoknya paling ujung sini, ini 200 ya, 200 derajat. Terakhirnya sekitar 450 derajat. Jadi kita tinggal putar aja. Kalau kita putar ke kiri, berarti ini untuk mengurangi panas. Ini 200 ya, 200 derajat. Ini 200 derajat. Terus ke sininya 250, terus ke sini 300. Pokoknya di sini ada tanda ini ya, tanda segitiga, itu untuk menunjukkan penempatan derajatnya ya teman-teman. Terus ke sini 350, ke sini 400, dan ke sini 450. Itu ya. Kalau mode disimpan gitu ya, saya ini putar dulu ke 200 gitu ya. Kalau nggak salah ini, nggak tahu sih saya bener apa enggaknya gitu ya, yang seri ini SL908 ini ada mode sensor buat ininya, kalau disimpan gitu ya suhunya turun sendiri gitu ya. Entah ada itunya atau enggak. Cuman untuk jaga-jaga nanti supaya tidak overheat, terus komponen pemanasnya juga tidak cepat rusak, kalau saya nggak pakai dalam jangka waktu lama gitu ya, beberapa jam, saya putar potensionya ke 200 derajat Celcius. Terus kalau saya mau pakai, saya mentok di 350.
untuk 350 derajat Celcius. Nih, panas ya. Oke, itu mungkin ya teman-teman. Ini alat buat saya servis. Udah saya ganti sekalian yang bagus. Untuk harga bervarian teman-teman. Di online itu ada yang 85, ada yang 100 juga ada sih. Itu pokoknya ini alat solar ini dari 100 ke bawah lah. Teman-teman 100 ke bawah. Apalagi saya belinya di Lazada, apalagi kalau kita sering belanja, itu suka dapat cashback kan dari Lazadanya kan. Nah, cashback itu bisa untuk mengurangi harga barangnya bersama voucher. Voucher kan fokusnya nanti ke ongkos kirim ya kalau voucher. Nah, kalau cashback gitu ya. Kalau cashback itu bisa mengurangi harga dari barang tersebut. Jadi kalau seumpamanya belanja, lihat dulu kalau mau belanja, contohnya belanja solder, gitu, lihat ada cashbacknya enggak. Lumayan teman-teman cashbacknya. Kalau supaya belanja dari 300 ke atas, cashbacknya bisa nyampe 50.000 sampai 60.000. Kemarin juga saya kan belanja lampu dari online, hampir 1 juta, cashbacknya 65.000 kalau nggak salah. Lumayan itu, buat nanti kalau belanja lagi bisa dipakai untuk mengurangi harga asal ya. Oke, kita fokus ke penyerpisan lampu ini ya, lampu Philips ya. Lampu Philips teman-teman. Ini Philips Helix 45 watt ya teman-teman. Philips Helix 45 watt. Ini Philips Helix 45 watt ya, posisinya mati gini teman-teman. Untuk Helix 45 watt, nah kalau mati itu biasanya gitu ya, biasanya ini paling gimana ya, jadi sebenarnya ini bisa menguntungkan kita gitu ya, menguntungkan dalam artian cuman satu komponen ini bisa hidup gitu, ketemu komponen yang mati ini bisa hidup gitu ya. Keduanya ada 2 komponen yang mati gitu ya, terus bisa hidup. Parahnya ya kebakar gitu ya, parahnya kebakar. Dari apa kebakarnya? Resistor SMD-nya, kebanyakan resistor SMD-nya yang kebakar. Tapi ini kita lihat dulu, kita coba dulu gitu ya, ini posisinya bagus apa tidak ya. Bagus apa tidak. Posisi ini kan mati ya teman-teman, kita bongkar dulu. Nah, kita bongkar. Posisinya susah kalau di atas ngebongkarnya. Oke, kita bongkar dulu. Ini kita benar-benar kita bongkar ya, kita bongkar dulu. Oke, ini posisi mesinnya ya teman-teman. Ini posisi mesinnya, kita cek ya, cek dulu, tar dulu, sabar dulu ya teman-teman, sabar dulu. sabar. Oke. Nih teman-teman ya, kita fokus ke, kita perbesar dulu. Oke, kita fokus ke pertama ya. Pertama kita fokus ke 2 kabel ini. Kita ukur dulu kedua kabel ini, yang putih sama yang merah. Terus nanti kita fokus ke resistor ini ya. Ke resistor ini ya. Ini sikring teman-teman. Ini sikring. Jadi ini sikring ya, pengaman. Kita fokus ke sini dulu. Ya, berarti 3. Kita ukur 1 kabel AC ya, 1, 2,
terus fokus ke sini. Nah, kita ukur dulu ya teman-teman. Oke, kita ukur, kita perbesar. Ntar posisikan dulu kameranya. Aduh, kameranya udah kayak gini teman-teman. Ya, kita posisikan. Nah, kita pakai multitester dengan ukuran dioda. Ini kan ya. Kita pijit lagi sekali lagi. Nah, sampai muncul tanda dioda. Oke. Supaya lebih jelas, ini kan di sini ada tanda kontinuitas ya, tanda suara. Aduh, mana sih? Nah, ada tanda suara. Nah, jadi ketika kita gabungkan probe merah dan probe hitam akan berbunyi. Nah gitu ya teman-teman. Oke, kita cek dulu, fokus ke bunyi ya teman-teman. Kita cek dulu ini si resistor. Kita cek kakinya sebelah sini dan sebelah sini ya. Jadi meskipun di sini tidak ada tanda-tanda resistor ini mati secara visual gitu ya. Kalau mati ini kan kebakar ya. Kebakar ya, posisi si resistornya hitam ya. Nggak ada contoh sih ya. Kalau ada contoh mah. Pokoknya ini kebakar lah posisi resistornya. Meskipun ini tidak terbakar ya wajib kita periksa gitu ya. Kita pertama resistor dulu, setelah itu nanti kita periksa kabel AC-nya. Dengarkan teman-teman suaranya ya. Kalau nyambung berarti dalam keadaan kondisi baik ya. Oke, kita balik. Oke, berarti ini sikring atau resistor ini dalam keadaan baik. Kita periksa ini nih teman-teman. Kita periksa ini nih. Kita periksa ini nih, jalur kabel AC-nya. Oke, yang satu baik. Yang satu lagi. Oke, tidak masalah ya. Terus kita periksa ini ya secara visual dalam keadaan baik ya. Ini 12 mikrofarad. Oke, kita periksa dengan menggunakan multitester. Kita pijit lagi sekali lagi ya. Ini kan bisa meriksa ini ya, mikrofarad dari kapasitor. Oke, NF. Nah, udah posisi itu kita periksa. Ya teman-teman. Sebelum itu kita konsletkan dulu. Nah, takutnya ada tegangan yang masih tersimpan. Oke. Positif ke positif, negatif ke negatif. Ini bagian negatif yang ada garisnya. Kita lihat ukurannya berapa. Ini 12 mikrofarad. Oke, kita tahan dulu sampai naik berubah. Oke, 11,65. Ini masih termasuk bagus ya. Masih termasuk bagus. Oke. Kapasitor masih termasuk bagus. Ya, terus ini milarnya 562J. Ntar dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ada konsumen ya. Kita lanjut. Sebelum ke milar kita fokus dulu ke bagian jalur tegangan tinggi ya teman-teman ya. Kalau milar kan nanti penerima frekuensi buat menyalurkan ke dua filamennya. Itu ini kan matinya mati total ya, tapi kondisinya dalam keadaan baik, nggak ada yang kebakar. Resistor juga di sini, resistornya juga masih dalam kondisi bagus ya. Sebelum ke milar dan ke transistor, kita fokus dulu ke jalur AC-nya ya teman-teman. Jalur tegangan tinggi. Kita periksa diodanya ya teman. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 dioda, kita periksa ya. Kita periksa dulu diodanya. 1, 2, 3, 4 nih teman. 1, 2, 3, 4. Ini bukan ini. Ini nanti ke jalur ke sana. 1, 2, 3, 4. Oke, kita periksa.
kita periksa dengan menggunakan multitester dengan posisi dioda 1 2. Oke. Nah, untuk dioda SMD di sini kalau nggak kelihatan ya gimana caranya? Pokoknya gini teman-teman. Pokoknya dioda itu gimana ya? Aduh, cara itunya. Nanti saya periksa dulu lah. Nanti kita jelasin. Ya, teman-teman. Lihat posisi ininya nih, Pak. Si multitesternya kelihatan lah dikit. Lihat. Oke. Satu nyala. Oke. Nih ya, teman-teman. Ini dibolak-balik probe merah dan probe hitam nyala. Nah, ini enggak ya. Ini ada nilainya. Kita posisikan balik. Ini enggak ada nilainya. Nah, ini masih bagus. Ini sama, satu ada nilainya, satu enggak ada. Oke, jadi ada dioda yang mati. Ya, ada dioda yang short, kita buang dulu ya. Kita buang dulu. Nah, baru kita pasang. Kita buang dulu ya, kelihatan nggak teman-teman ya? Kita buang dulu si diodanya. Nih, kita pancing dulu. Supaya gampang ya teman-teman. Oke, ini diodanya kita pasang di situ dulu. Oke, nah pasang di situ dulu, kita perbesar dulu dikit. Terus kita cek lagi ya teman-teman. Ya, tadi kan posisinya posisinya si diodanya kan di itu ya, di masih dalam PCB ya. Jadi takutnya cuman itu satu jalur gitu. Jadi kita ukur dulu untuk meyakinkan ya, untuk meyakinkan ini si diodanya mati atau tidak. Oke, kita cek dulu. Ini bunyi ya teman-teman, bunyi. Kita balik probe-nya. Oke, ini udah pasti. Ini dioda ini mati ya teman-teman. Ini udah pasti 100% mati. Masalahnya kalau dioda itu, kalau yang masih bagus, kondisi si probe merah itu ya di sini, probe hitam di sini itu harus nyala. Terus dibalik, posisi probe hitam, si probe-nya yang hitam di sini, probe merahnya di sini, itu jangan bunyi. Nah, itu menandakan bahwa posisi dioda dalam keadaan baik. Ntar kita perjelas ya. Ya, kita perjelas. Ntar dulu teman-teman, saya jeda dulu, bawa dulu pensil. Oke teman-teman, maaf nih ada tuser ya, ada gimana ya? Lumayan sih gitu ya, masalahnya kalau ditinggalin kan nggak enak juga gitu. Meskipun lagi bikin konten. Oke, kita gambar dulu ya. Ini kan dioda SMD ya teman-teman, dioda SMD ya. Kan dioda yang kebanyakan kan bulat ya, panjang. Ini kan posisinya kan kotak ini. Oke, kita perjelas yang tadi ya teman-teman. Kita
kita perjelas yang tadi. Ini kakinya, ini kakinya, ini kaki diodanya ini ya. Terus ini ciri. Ya. Kalau dioda yang biasa kan bulat kayak gini. Maaf, gambarnya jelek. Nah, terus di sini ada garis ini nih, garis hitam. Ini ya kakinya. Tuh dioda. Dioda SMD ini kalau mati, ini kan anoda katodanya saya lupa ya teman-teman. Di sini kan ada dua ya, entah ini anoda, entah ini katoda, entah ini anoda, entah ini katoda. Jadi pokoknya ada anoda, ada katoda. Ini maaf ya teman-teman, saya suka lupa gitu ya. Oke, gini aja lah. Gini, ini yang garis ini ya, yang garis ini posisi negatif, dan yang ini adalah posisi positif gitu ya. Entah ini anoda, entah ini katoda, entah ini katoda, entah ini anoda. Kayak gini aja lah. Ini prob hitam kita pasang ke sini ya, pasang ke sini. Ini prob hitam, ini prob merah. Jadi ketika kita prob hitam kita pasang ke sini, ini prob merah kita pasang ke sini ya. Ketika prob hitam kita pasang ke sini ya, sini prob merah kita pasang ke sini, di di multitester digital itu harus ada nilainya ya teman-teman, harus ada nilainya gitu ya, harus ada nilai ya. Kalau di di multitester yang analog ini harus bunyi ya, bunyi, harus ada nilainya kalau di multitester digital. Terus kita balik, yang merah posisi negatif, yang negatif kita posisikan di positif. Itu tidak boleh ada nilai gitu ya, tidak boleh ada nilai. Jadi kalau posisinya ada nilai berarti itu short ya. Di sini ada nilai, di sini ada nilai, berarti short gitu ya. Terus yang parahnya seperti tadi ya, yang parah seperti tadi. Di sini bunyi, nilainya nggak ada gitu ya. Di negatif bunyi, nilainya nggak ada. Di positif juga bunyi, tapi nilainya nggak ada. Kita balik, prob merah ke bagian negatif, prob yang hitam ke bagian positif, sama juga bunyi itu ya. Bunyi dan tidak ada nilainya, itu lebih parah, itu short full gitu ya, itu short full ya. Nah mungkin pembahasannya untuk diperjelas seperti itu ya teman-teman, dikarenakan tadi posisinya ini udah intinya udah parah gitu ya, udah bunyi gitu ya, net udah bunyi gitu, berarti ini dalam kondisi short full. Tadi maaf ya teman-teman, tidak, gimana ya, ini takutnya disangka saya nanti disangka berbohong ya. Wah itu nggak diservis katanya ya, bingung tadi. Masalahnya tadi itu ada tuser ya, ada pembeli teman-teman, lumayan agak lama agak lama, sambil ngobrol nanyain lampu yang matinya yang mana aja gitu, yang bisa diperbaikinya. Nah, gitu ya. Ini nih ya, sini ya. Bukan ini mesinnya, mana ya? Tadi di mana sih ini mah yang mati, yang sudah nggak kepake. Waalaikumsalam. Maaf teman-teman, tusernya datang lagi ya, membeli lampu gitu ya. Kita udah nyabut ya teman-teman.
diodanya. Posisinya awas jangan terbalik gitu ya. Posisinya tadi yang ada garisnya di sebelah sini, yang nggak ada garisnya sebelah sini gitu ya. Jadi caranya gini teman-teman, kita pasang. Oke, kita pasang. Tadi saya nyambutnya nggak ke video teman-teman, masalahnya banyak besar. Oke, ini sudah kepasang ya teman-teman, kelihatan mungkin ya. Oke, lumayan rapi. Oke, kita cek, kita pasang kembali ke casingnya. Kita pasang kembali ke casingnya. Ini posisinya gini, kita lem dulu biar cepat. Kita lem pakai lem Korea saja. Kita pasang lalu kita tes. Ini video mungkin panjang ya teman-teman, soalnya gimana banyak user yang datang terus kejeda, jadi lupa lagi mau ngobrol apa, terus mau nggarap apa lupa lagi. Jadi kebanyakan ngulang itu apa ya, kalau bahasa Indonesianya diam dulu, berpikir dulu apa ya tadi ngomong apa ya terakhir gitu, terus lanjut ngomong apa gitu. Jadi bingung. Nggak apa-apalah tuh. Jadi ya kalau pengen cepet ya tinggal dipercepat aja itu ya. Kita double klik di videonya ya, percepat itu, cari posisi pas posisi pas saya lagi nerangin yang penting, intinya ke sana. Oke, kita cek dulu. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Kita cek dulu ya teman-teman. Kita cek dulu. Kita dulu. Duh, ininya gimana ya? Posisinya ya. Duh, tar dulu tar. Oke ya, nyala ya teman-teman. Nah, jadi posisinya mati itu karena satu dioda. Jadi kebanyakan ya teman-teman, kalau yang Philips yang Helix 42 watt itu, kalau seumpamanya sikringnya dalam kondisi baik gitu ya, pasti satu komponen yang mati. Nah, kalau seumpamanya sikringnya mati itu ya, biasanya itu kalau sikring mati dikarenakan ada lonjakan tegangan tinggi gitu ya, lonjakan tegangan tinggi. Nah, biasanya dari mana? Biasanya itu dari elko ya, elkonya sudah jelek
Nah, entah kakinya yang satu Pak, yang satu mati atau berkarat, entah ekornya kembung, yang satu kembung. Tuh. Oke, teman-teman, ini sudah dipasang lagi, sudah nyala, itu ya. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jadi dioda satu pun mati gitu ya, bisa menyebabkan lampu ini tidak menyala. Oke, terima kasih teman-teman. Videonya panjang banget gitu ya, sampai 31 menit lebih gitu ya. Pokoknya cari aja di bagian-bagian yang pentingnya, yang menurut teman-teman penting, yang ada ilmunya ya teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.